Peserta P3K untuk tenaga medis di NTB sepi peminat karena rendahnya gaji dan insentif yang diterima. Rekrutmen P3K saat ini di Provinsi NTB dalam proses tahap seleksi pendaftaran. Dari kuota rekrutmen P3K, dokter spesialis dan dokter umum sepi peminat. Kepala Dinas Kesehatan NTB menyatakan sepi peminat dokter spesialis dan umum yang daftar di rekrutmen P3K tahun ini dengan gaji dan intensif yang rendah. Pertama ada juga memang tidak terinfo, tetapi kita sudah sampaikan ke kepalanya, rata-rata kita sudah share informasi itu tentang yang P3K. Ada yang proaktif, yang menyampaikan, mengkomunikasikan dengan teman-teman dokter yang ada di termasuk spesialis yang mendaftar sebenarnya. Hanya kembali ke tadi kan, yang pribadi ini kan, kalau itu sifatnya P3K mungkin dilihat UMP-nya. Iya, jadi itu pilihan. Ya, apa insentifnya rendah atau gimana? Enggak sama kayak di Jawa lah. Iya. Kan masing-masing daerah kan standarnya beda-beda. Untuk memenuhi kuota dokter dari rekrutmen P3K di daerah, pemerintah sedang melakukan terobosan. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, selain wisata desa, kawasan wisata Teteh Batu Lombok Timur menyimpan berbagai destinasi objek wisata yang menarik. Salah satunya yaitu air terjun Tibu Topat. Keunikan dari air terjun ini seperti berada di dalam goa yang diapit oleh tebing yang tinggi. Air terjun Tibu Topat merupakan deretan air terjun di desa Teteh Batu. Daerah ini memang terkenal dengan desa wisatanya. Selain hamparan persawahan, juga menyimpan puluhan air terjun yang bisa menjadi pilihan wisatawan untuk dikunjungi. Air terjun Tibu oleh warga setempat konon sebagai tempat pemandian bagi para hawa yang baru melahirkan untuk melakukan ritual. Ini air terjun Tibu Topat yang ada di desa Teteh Batu, tepatnya di Dusun Parang Pusat. Nama air terjun ini Tibu Topat karena menurut kepercayaan orang-orang dulu, air terjun ini juga tempat bagi para kaum perempuan, ibu yang mandi dan ada ritual tertentu. Di lokasi tersebut terdapat dua air terjun berdampingan dan membentuk sebuah kolam yang ada di bawahnya. Untuk ke lokasi air terjun, pengunjung hanya berjalan 10 menit dari lokasi parkir dengan menyusuri persawahan sebelum menuruni anak tangga dan air terjun. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Destinasi wisata Batu Ratapan Angin Dieng di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah tidak pernah sepi dari pengunjung. Selain disuguhkan dengan pemandangan yang menakjubkan, pengunjung juga dapat menjelajahi dua telaga di tempat wisata ini. Kali ini saya sudah ada di Batu Ratapan Angin, tepatnya ada di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Nah, tempat ini masih satu kawasan dengan Telaga Warna, dan tempat ini juga ada di ketinggian 2112 meter di atas permukaan laut. Batu Ratapan Angin juga merupakan salah satu destinasi yang tidak pernah sepi dari pengunjung. Untuk menuju ke sini, Anda harus menempuh jarak sekitar 1 jam dari kota Wonosobo. Puncak Batu Ratapan Angin tentu saja menawarkan pemandangan yang sangat menakjubkan. Pengunjung dapat mengambil swafoto di titik yang telah ditentukan. Nah, akhirnya kita sampai juga nih di puncak dari Batu Ratapan Angin. Dari sini kita bisa lihat dengan jelas banget pemandangan indah dari dua kawah di bawah, yaitu ada Telaga Warna dan juga Telaga Pengilon. Kalau Telaga Warna yang ada di sebelah kanan saya, itu warnanya lebih hijau, sedangkan kalau Telaga Pengilon yang di sebelahnya, itu warnanya kayak sedikit lebih muda, sedikit terlihat keruh, tapi tetap indah. Apalagi kalau dilihat dari puncak Batu Ratapan Angin. Penamaan dua telaga ini disesuaikan dengan karakteristik masing-masing telaga. Berdasarkan bahasa setempat, Pengilon artinya cermin. Hal ini berarti Telaga Pengilon memiliki air yang sangat jernih, bak cermin. Sedangkan Telaga Warna memberikan pantulan berwarna hijau di permukaan airnya. Kalau di Telaga Warna itu mengandung sulfur, mineral dan juga fosfat. Dan di sana juga bisa tumbuh ganggang. Sedangkan kalau di Telaga Pengilon itu kandungan mineralnya yang lebih tinggi.
Ketika disinari oleh matahari, kita bisa lihat nih perbedaan warna dari dua telaga ini. Kalau misalnya Telaga Warna, itu warnanya jauh lebih hijau karena memang berasal dari pantulan ganggang yang ada di permukaannya. Sedangkan kalau warna dari Telaga Pengilon itu lebih jernih karena memang nggak ada ganggangnya. Unik banget kan? Jarak antara Telaga Warna dan Telaga Pengilon sangatlah dekat. Air di kedua telaga ini pun tidak pernah surut meski di musim kemarau. Dari puncak ratapan angin, pengunjung juga dapat melihat pemandangan Gunung Prau yang memanjang bagaikan benteng raksasa berwarna hijau. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di News NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.